Republik menghadirkan informasi rapat koordinasi lintas sektoral Kecamatan Sukorambi di Pendopo Desa Sukorambi, Selasa 16 Juli 2024. Teman-teman sekalian, bahwa di Kecamatan Sukorambi pada periode 6 bulan ini kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan tentunya sudah mulai banyak dan mungkin nanti akan juga disampaikan oleh teman-teman sesuai dengan leading sektor masing-masing. Yang pertama adalah dari Puskesmas. Dari Puskesmas ini 5 desa di Sukorambi ini masuk kategori desa UDR. Ada yang tahu UDR? Ayo, ada yang tahu? Oh, nggak boleh kalau Puskesmas, tak hadiahi, ya. Cair, pasti cair. Ya, apa Bu? Monggo. Mik. Ya. Terima kasihnya Bu. Ada dia. Dari mana Bu? Di Kabupaten Jember ini baru 10 ya Bu ya, Pak Dokter ya. Baru 10 kecamatan Pak yang meraih kecamatan UDR, termasuk adalah Kecamatan Sukorambi. Mudah-mudahan kita doakan pas nanti verifikasi dari tingkat kabupaten, sing diverifikasi itu pas benar memang tidak buang air besar sembarangan. Pas diverifikasi pas iki ono WC-nya tapi kok nyemplungin kali lah, itu susah itu ya. Tapi kita positif thinking saja bahwa Kecamatan Sukorambi insya Allah masuk di dalam desa UDR tingkat kabupaten yang nanti akan diusulkan ke tingkat provinsi. Mudah-mudahan, amin, kita doakan. Yang kedua, percepatan penurunan stunting. Ini alhamdulillah Bapak Ibu semua bahwa di Kecamatan Sukorambi angka stuntingnya sudah mulai turun, ya, sudah mulai anjlok turunnya Pak. Ya, ini luar biasa. Ini kerja siapa? Ya kerja teman-teman semua, dari Pak Kades, kemudian perangkat desa, kemudian juga kader PPK, kader Posyandu, ketua PPKK, Puskesmas, kecamatan. Ini kerja bareng. Istilahnya kerja apa ya? Gropyokan, kerja bareng-bareng. Kerja bareng-bareng. Nah, mungkin yang menjadi kendala bahwa terkait dengan program penurunan stunting ini adalah tingkat partisipasi sasaran Posyandu untuk datang ke Posyandu ini masih ada yang di bawah 80%. Ada yang 100% Pak, ya. Tapi cuman dompet saya tinggal sedikit, nggak berani saya ngasih hadiah yang 100%. Ada yang 100%, satu desa Pak, mana? Ayo, mana? Duku Mencek Pak. Jadi semua sasaran Posyandu ini hadir semua Pak di Posyandunya. Kemudian ada yang 98 ya, hampir 100%, itu desa mana? Desa Jubon Pak. Nah, tepuk tangan untuk 2 desa ini ya, luar biasa. Ya, terima kasih Bu Kades Jubon dan Bu Kades Duku Mencek atau Pak Kades perangkat desa, PPK dan semuanya. Ini bisa salah sementara yang lain, 3 desa yang lain ini masih 80%. Enggak apa, pelan-pelan ya Bu Kades ya. Bu Kades Karangpring, Bu Kades Sukorambi, pastilah nanti ya kelungkung, pasti nanti akan mencapai 100% tingkat kehadiran. Caranya bagaimana? Ya nanti mohon koordinasi dengan apa bidang desa atau bidang wilayah yang ada di desa dokumen cek piye caranya. Ada penyakit tidak menular. Nah, langsung Mas Rosi. Penyakit tidak menular apa? Nanti bisa disampaikan oleh Pak Dokter atau Bu Bidan nanti ya. Yaitu penyakit yang sekarang itu banyak diderita oleh kita semua Pak. Karena apa? Zamannya Pak Haji Agus dulu waktu kecil, kalau belanja ke pasar itu pasti jalan kaki Pak. Nah, pasti jalan kaki. Sekarang Pak ke Indomaret
yang depan rumah naik sepeda motor. Kalau dulu saya yakin Pak Jabir ini dulu kalau ke pasar misalkan ya, yang sepuh-sepuh ini ya, ke pasar pasti jalan kaki Bu, ke sekolah. Sekarang banyak anak-anak SD kita itu naik sepeda motor, SMP sepeda motor, sehingga kira kita ini kurang gerak. Maka program puskesmas dengan kecamatan ini setiap hari Jumat ada senam bersama dan pemeriksaan kesehatan gratis. Apa yang diperiksa? Nanti coba ditanyakan ke Kapus, nanti bisa menjelaskan. Paling tidak itu ada kolesterol, tekanan darah, gula darah. Ini diperiksa Bu, gratis dengan. Kemudian yang di seksi pemerintahan, teman-teman semua, batas desa, ya. Batas desa ini insya Allah nanti disampaikan oleh Pak Ram bagaimana terkait dengan 5 desa ini, apakah sudah selesai semua batas desa, pengukuran batas desa, karena ini penting Pak. Wilayah teritorial ini menjadi sangat penting Pak, sebagai batas bahwa ini adalah wilayah desa kami. Ya, misalnya gitu Sukorambi berbatasan dengan Karangteng, ini mana batasnya? Karena hanya batas wilayah yang masih belum jelas. Untuk itu nanti mohon desa bisa mengoptimalkan terkait dengan batas wilayah. Yang kedua, optimalisasi pajak bumi dan bangunan. Nah ini teman-teman sekalian, ini terkait dengan pajak bumi dan bangunan ini semenjak adanya perubahan Perbup ya, yang dulunya tahun 2017 kalau tidak salah ya. Sekarang ini ada Perbup nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Di situ banyak sekali perubahan kenaikan. Ya ini nanti Pak Pacul nanti yang bisa menjelaskan bagaimana terkait dengan perubahan pajak ini ya. Kemudian nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Nah ini kalau dulu itu 60 juta ya Pak Ijul ya. Ya 60 juta itu tidak kena pajak, sekarang 80 juta Pak dengan Perbup ini. Nilai 80 juta sudah tidak kena biaya apa itu? Pajak ya, NPO TKP. Nah, ini ya. Tapi tidak usah khawatir teman-teman sekalian, khususnya adalah operator yang ada di desa. Nanti tanggal 22 Juli kita adakan bintek untuk operator. Kita nanti akan datangkan narasumber dari Bapenda yang insya Allah nanti akan memberikan penjelasan, memberikan input bagaimana teknik input dan sebagainya. Saya menyadari ini keluhan dari teman-teman desa, sangat sulit untuk melakukan perubahan ya Pak, sehingga nanti pada tanggal 22 ini di kecamatan akan kita hadirkan operator dari seluruh desa ini supaya memahami, sehingga tidak ada lagi permasalahan-permasalahan terkait dengan pajak. Termasuk ini mungkin ada yang komplain atau protes terkait dengan nilai NJOP-nya yang terlalu tinggi misalkan. Nanti kita wadahi di sana, kemudian nanti kita akan sampaikan kepada Bapenda. Gitu ya, ini nanti tanggal 22 Juli. Jangan dilewatkan Pak Kades ya. Nanti tugaskan operator desa untuk mengikuti hal ini. Terkait dengan ini pengisian usulan RKPDes, ini sudah mulai ini nanti pendamping desa yang menjelaskan terkait dengan RKPDes tahun 2025. Ini sudah mulai Pak, ya sudah mulai untuk input, ya input data terkait dengan usulan-usulan kegiatan di tahun 2025. Saya harap teman-teman pendamping desa bisa mendampingi teman-teman desa, kades terutama dan perencanaan untuk mengkawal RKPDes tahun 2025, sehingga nanti tidak ada lagi kegiatan-kegiatan waduh sakjane ini tak usulkan ternyata nanti di APBDes. Ini kasihan, masih perlu proses-proses, sehingga kalau kita di awal sudah bagus maka nanti 1 tahun akan selesai. Sama persis dengan APBD ya, APBD sudah mulai ini Bu ini ya, sudah mulai input untuk APBD tahun 2025 seiring dengan input PHK di tahun 2024. Kemudian PMKS. Nah ini nanti PMKS ini yang mungkin bisa banyak menerangkan Bu Ani atau Pak Sofyan. Kegiatan pameran produk JFC. Nah, ini Pak nanti tanggal 2 dan 4 Agustus 2024 ini akan ada gelar pameran produk ya. Ya, 2, 3,
4 ya. 234 ini akan ada gelar produk. Ini ya. Nah, semua desa diharapkan menampilkan atau memamerkan dan menjual produk unggulan dalam pemasaran atau expo. Nah, terima kasih kepada Pak Kades, Bu Kades, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa kemarin sudah rapat Pak Kades. Dan ini ada anggarannya soalnya Pak. Nah, alhamdulillah anggaran ini oleh DPMD difasilitasi Pak. Ini enaknya. Jadi Pak Kades itu tidak mengeluarkan anggaran dari dompetnya sendiri, ya. Wah, kalau mengeluarkan anggaran dari dompetnya sendiri, bahaya ini, ya, bahaya, tidak boleh. Dari rumah tidak dibukakan pintu sama Pak Kades ini ya. Ya. Jadi tidak mengeluarkan anggaran sendiri. Dari mana anggarannya? Diambilkan dari anggaran desa. Apa kode rekeningnya? Sudah ada kode rekeningnya. Ya, kalau tidak salah itu 3 titik berapa gitu ya. Saya apanya 3 saja Mbak Lia ya. 3 titik berapa itu untuk pengembangan atau potensi wisata, HUT RI. Ini saya diambilkan dari situ. Jangan sampai nanti teman-teman nyuruh Pak Kades mengeluarkan duitnya dari kantong pribadi, tidak boleh. Kalau kantongnya desa, boleh dari bendahara desa ya. Memang itu difasilitasi oleh negara dan itu dipertanggungjawabkan. Ada pertanggung jawabannya melalui mekanisme ada SK bersama ini dari semua kades. Kemudian ada SK panitia dari kecamatan ini ya. Kemudian rembuk stunting. Nah, ini Bapak Ibu, rembuk stunting ini, rembuk stunting tingkat desa. Siapa yang sudah melaksanakan rembuk stunting tingkat desa? Belum semua ya. Ini salah satu syarat ya. Salah satu syarat untuk penyusunan RKPDes tahun 2000. Nah, ya, jadi harus ada rembuk stunting terlebih dahulu baru melakukan penyusunan RKPDes tahun 2025. Memang begitu mekanismenya Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman desa ya. Ada teman-teman pendamping desa. Nanti mereka lah yang membantu penjenengan untuk melakukan rembuk stunting, kemudian nyulik anggaran desa dan sebagainya ya. Jadi tidak usah khawatir ya. Kemudian untuk mengetahui jumlah kasus stunting dan KRS dan rencana tindak lanjut yang dituangkan dalam program desa di samping program-program prioritas lainnya. Tapi perlu diingat teman-teman pendamping desa bahwa di samping urusan stunting, desa ini juga ada program-program prioritas lainnya sesuai dengan janjinya pada saat nyalon kepala desa. Ya, ini harus dipenuhi melalui apa? Melalui anggaran desanya. Jadi dibagi-bagi ya. Ada yang untuk jalan, mungkin tak semayani jalan, saya itu kudu direalisasikan gitu ya. Jadi itulah beberapa anggaran desa nanti yang bisa dikelola oleh desa. Kegiatan HUT RI. Nah, teman-teman sekalian, saya yakin di masing-masing desa itu pasti sudah mulai menginventarisir kegiatan HUT RI. Mohon dikomunikasikan dengan teman-teman kecamatan, nanti biar komunikasi kami dengan Muspika ini jelas. Jangan sampai nanti kegiatan itu tidak ada pengamanan dari teman-teman Muspika. Jangan sampai ada yang tempuk gitu loh maksud saya ya. Tidak ada yang tempuk antara desa ini sehingga bisa Pak Polsek, Pak Dan Ramil ini saya juga bisa menghadiri. Aku ya kepingin nggak belok perayaan nang desa itu ya. Di Kecamatan Sukorambi ini wilayah tingkat kecamatan, panitianya itu sudah ada. Ketuanya itu beliau ada Pak Agus dari Ketua PGRI. Kami memang sengaja membentuk kepanitiaan ini dari eksternal, bukan dari kecamatan. Mungkin kalau yang lu ada Pak Sektor, bukan. Sekarang dari eksternal, Pak Sektor sebagai wakil ketua, sehingga bisa mensupport. Maksudnya apa? Biar ada unsur pemberdayaan masyarakat, Pak. Apa kegiatan yang sudah dilakukan dan akan dilakukan? Pertama ada pawai obor, ini sudah dilaksanakan ya Pak Ketua ya. Pawai obor, alhamdulillah saya juga tidak menduga ya, kalau kegiatan pawai obor kemarin itu sangat luar biasa, sangat antusias, dipadati oleh dari IGRA, dari Hintaudi, dari IGTKI, tumpuk di alun-alun Sukorambi. Ini penggagasnya ini Pak
Haji Muklis ini kemarin ya, ini dengan MWCNU Kecamatan Sukorambi dan Muslimat hadir di sana, ini luar biasa ya. Saya tidak mengira, saya pikir hanya 500 Pak, ternyata ribuan Pak yang hadir. Kebetulan pas Pak Haji datang haji, tidak hajian. Kemudian ada manasik haji ya. Manasik haji nanti dilaksanakan pada 3 Agustus. Manasik haji cilik Pak, bukan manasik haji kita gitu haji. Ini manasik haji cilik. Alhamdulillah di tahun ini Pak Haji Muklis, Pak Ketua ini Pak Agus sudah bisa membuat kegiatan ini menjadi satu Pak. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi IGRA ngadakan sendiri, IGTKI ngadakan sendiri, kemudian Himpaude ngadakan sendiri. Tahun ini tidak Pak, menjadi satu kegiatan, yaitu pada tanggal 3 ini bersama-sama Pak. Ya, insya Allah nanti ada 800 anak ini yang hadir di alun-alun dengan memakai baju ihram, seolah-olah nanti ada Mekah di sana itu ya, ada Ka'bahnya ya Pak Haji ya. Ya, ini yang membuat kami itu semangat Pak Agus itu luar biasa gitu ya, dengan Pak Haji di sini ya. Tanggal 20 Bapak Ibu ada wedding entertain show. Nah, apa itu Pak? Aku dulu setas kerungu di bahasa ini ya. Wedding entertain show itu ada salah satu WO atau wedding organization ini mau pameran Mbak di lapangan Sukorambi atau di alun-alun Sukorambi. Jadi mulai dari penyiapan weddingnya, kemudian periasnya, kemudian lighting lampunya, kemudian kameranya atau dokumentasinya nanti lengkap di sana Pak. Akan dipamerkan mulai tanggal 20 sampai tanggal 21. Monggo hadir di sana Pak. Lihat mungkin ada rencana mau nikahan dan sebagainya. Oh, saya tak pesen, itu bisa. Ya, bisa tak pesen gitu. Kebetulan hari Sabtu itu ada OPD kecamatan sejember ini akan goes di Sukorambi ya, sambil tak kenal nih produknya produknya Sukorambi. Ini Sukorambi loh Pak, yang wedding show entertain ini Sukorambi Pak, bukan dari mana-mana, produknya Sukorambi ya. Ya itu ya, Pak Muklis, Pak Haji Muklis ampun ya Pak Haji Muklis Pak Muklis ya sound Pak ya, itu lengkap dengan peralatannya nanti ya. Kemudian yang keempat adalah perkenahan pramuka, ini K3S ini mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 14 ada upacara pramuka ya. Monggo Bapak Ibu bisa melihat anak-anaknya berkompetisi di pramuka. Di sana kan ada UMKM sehingga bisa sambil ngopi sambil melihat adik-adik melakukan kegiatan pramuka. Yang kelima adalah upacara HUT RI ya. Upacara HUT RI ini harapan dari ketua panitia bisa ramai, artinya nanti acara-acara seremoni dan sebagainya, mungkin pra-acara ada tarian kolosal dari PPK misalkan, nggak apa-apa, silahkan dari kader posyandu ya, atau dari PKK kecamatan atau desa mau tampil, silahkan di acara itu sebelum upacara dimulai ya mungkin nggak tahu nanti Pak Ketua ini katanya mau menghadirkan sekitar 1000 berapa ini yang hadir di sana. Khusus untuk perangkat desa ya wajib hadir Pak untuk upacara HUT RI. Artinya wajib hadir itu pagi ya hadir, sore ya hadir. Saya kasihan Pak, yang kasihan itu yang sore hari biasanya Pak ya. Upacara penurunan bendera itu kadang sepi peminat Pak. Ya, ini kasihan saya ya Pak. Nah, tanggal 31 ada Tajemtra ya, 31 Agustus ada Tajemtra. Nah, semua kan ikut ini nanti Tajemtra ini ya, Nasio start finish. Yang sering itu start finish teman-teman ya. Ya, start belok kanan sudah selesai. Repot itu. Yang sampai di alun-alun ini sedikit biasanya. Biasanya parang coba alun-alunnya parang ya. Oh, start finish. Sampai alun-alun Pak Ilham. Oh Pak Atur ya, kalau Pak Atur sampai finish ya Atur ya. Nah nanti saya ikut Atur, start sampai finish Atur, tapi saya naik kendaraan Atur ya. Saya jemput di finish nanti Atur.
Ya, jadi karnaval umum monggo nanti dibicarakan, kalau memang ada monggo, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, karena kita sudah mengikuti kegiatan yang lainnya. Kemudian untuk pelayanan umum, teman-teman sekalian, kita sudah melakukan optimalisasi kependudukan. Jadi bagi teman-teman yang belum mempunyai KTP, silakan berkoordinasi dengan teman-teman pelayanan on the spot bisa. Kemarin di Kelungkung sudah ada on the spot dari Dispenduk yang tidak bisa dibawa ke kecamatan, bisa didatangi oleh teman-teman Dispenduk. Untuk Kaptimas, sinergitas 3 pilar ini dalam kegiatan Kaptimas di desa. Jadi maksud saya, kegiatan apapun di desa ini mohon berkenan Pak Kades ini berkolaborasi dengan teman-teman 3 pilar, ada Babinsa, Babin Kaptimas, kemudian ada Pol PP. Ini mereka diajak untuk kegiatan keamanan dan ketertiban di desa, terutama adalah untuk perayaan-perayaan kegiatan HUT ke-79. Saya kira itu dari saya, monggo diatur. Mungkin ada teman-teman yang mau menyampaikan beberapa hal, ini banyak hal, mungkin diatur dimulai dari apa dulu, puskesmas atau bagaimana, sehingga teman-teman yang hadir di sini ini bisa terpapar. Sabtu ini ya, hari Sabtu inilah ya, kegiatan itu berwisata di kebun sambil goes, Pak. Monggo Pak PGRI ikut goes. Sekarang ini Pak Kades sudah menyiapkan sepeda, Pak Danramil, Pak Kapolsek juga ikut goes bareng-bareng, nanti finishnya di kantor kecamatan. Nih Pak KUA, monggo Pak PKH, kemudian pendamping, ayo rame-rame kita sosialisasikan wisata kita yang ada di Kali Jompo ini supaya menjadi menasional atau mendunia, ya. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Monggo Pak Ran atau Bu Ani yang mengatur diskusi sehingga rakor ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, mohon izin kami dari Panitia HUT RI yang ke-79 menyampaikan beberapa hal terkait dengan beberapa kegiatan yang sudah maupun yang akan kita laksanakan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Camat tadi, ada beberapa yang sudah dilaksanakan, dan sebelumnya kami dari panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya kepada Bapak Ibu dari masing-masing kegiatan yang sudah, sekali lagi, yang sudah menekel kegiatan ini, artinya menekel pendanaannya, nggih. Karena terus terang dari panitia kecamatan, alhamdulillah sedikit yang bisa dikeluarkan, sehingga sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu para koordinator kegiatan, baik itu yang seperti disampaikan oleh Bapak Camat tadi, dari lomba pawai obor, manasik haji, dan lain-lain, semua sudah ditekel oleh koordinator masing-masing. Mudah-mudahan membawa barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi dari panitia mengucapkan terima kasih. Kemudian yang perlu kami sampaikan di sini kepada Bapak Ibu yang notabene sebagian besar ada di wilayah Kecamatan Sukorambi, kemungkinan juga nanti putra-putri jenengan ikut dalam kegiatan ini, termasuk juga jenengan dan keluarga. Ini ajakan daripada Bapak Camat yang kita salut sekali, apresiasi yang luar biasa. Di tahun 2024 ini padat sekali kegiatan sehingga otomatis bingung mengatur jadwalnya. Apalagi itu nanti berbenturan dengan kabupaten, jadi kita harus mengalah. Demikian juga ngapunten Bapak Ibu, Bapak tidak ada ibunya, nggih, Bapak-bapak kepala desa, kegiatan untuk yang di desa juga harus menyesuaikan dengan yang di kecamatan. Termasuk kemarin tadi sudah disampaikan oleh Bapak Camat bahwa kegiatan yang sudah teragendakan yaitu pawai karnaval umum yang harusnya dilaksanakan niki tanggal 24 Agustus, oleh karena di desa mengadakan
Saya tidak tahu mengadakan semua apa hanya beberapa. Yang pasti yang sudah fix itu dari dokumen cek Pak G. Dari dokumen cek itu karnaval desa. Sehingga kami kemarin bersama panitia kecil merevisi ulang sehingga keputusannya untuk tanggal 24 karnaval umum di tingkat kecamatan ditiadakan, didil, didil. Alasannya yaitu tadi karena karnaval umum itu pesertanya kebanyakan dari desa, karena ada beberapa desa yang mengadakan karnaval di tingkat desa pada hari itu, sehingga kami memutuskan untuk mendelete kegiatan karnaval umum tingkat kecamatan. Kemudian Bapak Ibu, tadi juga disinggung oleh Bapak Camat terkait dengan karnaval PAUD yang sedianya dilaksanakan tanggal 31 Agustus. Oleh karena tanggal 31 itu ada kegiatan tajemprah dan kita sepertinya wajib Pak G, sebagai ASN biasanya diwajibkan di lembaga-lembaga baik itu lembaga sekolah, lembaga pendidikan maupun di instansi kecamatan atau desa, itu juga nanti ada dokumentasinya sebagai bukti. Jadi intinya meskipun nanti kita kegiatannya start finish start finish startnya kayak mobil, nggak tahu biasanya sampai finishnya di bakso mana atau rumah makan mana Pak itu sudah biasa karena memang kita tidak terbiasa untuk jalan sampai sejauh itu. Yang penting partisipasi meramaikan, jadi seperti itu. Sehingga Bapak Ibu untuk tanggal 31-nya karnaval PAUD insya Allah akan diajukan ke tanggal 24. Karnaval PAUD ini akan diikuti lembaga PAUD se-Kecamatan Sukorambi. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.